Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi ya, karena saya ngambil videonya ini pagi hari ya. Tapi kalau teman-teman nontonnya siang hari ya selamat siang, kalau nontonnya malam hari ya selamat malam, atau selamat kapanpun ya teman-teman nonton ya, selamat jam segini aja ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk menikmati sunrise atau matahari terbit di dermaga Pantai Ancol. Nah ini ya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada sebuah kolam, tapi bukan kolam ya, ini laut, tapi bukan laut, tapi ini pantai ya, karena ada di bibir laut ya, namanya pantai. Tapi di sini juga disebutnya pool ya, atau kolam. Nah, jadi saya bingung di sini. Jadi ini laut atau pantai, tapi di sini ditulisnya beach pool atau apa namanya itu, kolam pantai ya. Nah, ini jadinya ini ada kolam pantai yang dikondisikan untuk berenang ya. Jadi kalau teman-teman ingin berenang di sebuah laut tapi serasa di kolam renang, nah silahkan datang ke sini ya, ke beach pool yang ada di dermaga Ancol yang berada di sebelah timur ya pantainya. Dan sekarang saya akan ajak teman-teman untuk menuju dermaganya. Ya, ini pintu masuk sebelah baratnya teman-teman. Dan dermaga ini terbuat dari kayu terembesi ya. Jadi ini kayunya sangat kuat, direndam dengan air pun ya. Dan kekerasannya ini termasuk kayu yang keras banget, namanya juga terembesi ya teman-teman. Dan ini saya melihat bapak-bapak yang sedang mancing teman-teman. Oke, kita samperin ya. Ini kayaknya baru dapat ikan ya. Ikan apa nih? Kita lihat ya. Kita tanya-tanya sebentar ya. Ikan apa Pak? Ikan bulan. Umpannya apa kok bisa dapet ya? Dapat banyak Pak ya? Wih, keren. Ikan bulan ini. Wih, gede juga ini. Nah ini teman-teman, saya tidak ingin banyak tanya ya, meskipun banyak sekali pertanyaan yang ingin saya ajukan, tapi saya ngelihat nih bapak ini kayaknya lagi serius nih dan takut mengganggu konsentrasinya, makanya saya liatin aja nih mancingnya ya. Oh ya, ini bapak menggunakan umpan sintetis yang terbuat dari silikon ya, jadi lebih hemat dan karena tidak perlu gonta-ganti umpan lagi teman-teman. Ini dapat lagi. Oh, tapi kayak bandeng ya? Iya. Ikan bulan ini ternyata bentuknya hampir sama ya dengan ikan bandeng, cuman ini mulutnya lebih besar dan lebar badannya lebih lebar sedikit ya teman-teman. Cuman sisiknya persis sekali dengan ikan bandeng, silver dan mengkilat sisiknya teman-teman. Enak dagingnya Pak? Nggak enak Pak, ini tulang semua. Oh, tulang semua ya? Oh, pakai umpan sintetis ya? Tulang semua ini kan. Tapi pas saya pegang tadi kayaknya ada dagingnya juga Pak. Hah? Ada dagingnya juga. Daging banyak, tapi tulangnya itu lebih banyak dari bandeng Pak. Oh gitu. Iya. Terus harus di presto berarti Pak ya? Masaknya. Terus rasa dagingnya kurang enak. Kurang enak. Nah ini yang jadi pertanyaan saya teman-teman. Dagingnya kurang enak, banyak tulangnya, malah lebih banyak daripada bandeng tulangnya gitu. Tapi yang aneh, kenapa masih dipancing gitu? Terus buat apa dia mancing gitu? Apalagi ini udah dapat banyak, masih aja mancing gitu ya. Nah ini yang saya jadi bingung gitu. Nah ini saya coba beranikan bertanya ya, kenapa gitu? Kalau nggak enak kenapa masih dipancing gitu? Dan ini jawaban beliau teman-teman. Nah ini Pak, kalau misalnya kurang enak banyak tulangnya, maksud Bapak dipancing untuk apa Pak? Kucing. Oh, kucing. Oh, iya ya, betul. Tapi kucing mungkin nggak akan kena tulangnya, di presto kali Pak ya? Oh, di presto masakan. Nah ternyata buat kucing teman-teman, pantesan dia ngambil banyak ya. Mungkin beliau nih pecinta kucing ya, jadi
ngambil ikan banyak-banyak untuk kasih makan kucing dengan di presto ya teman-teman. Dan di dermaga Ancol ini sebenarnya kucing-kucing liar ini banyak sekali teman-teman. Cuman ada yang peduli ya. Jadi meskipun liar mereka sudah disteril oleh para pecinta kucing yang ada di Jakarta. Cuman ini sayang nih, kucing ini kayaknya mengharapkan sekali nih dapat ikan dari bapak yang mancing itu teman-teman. Cuman ya itu si bapak nggak mau ngasih karena terlalu banyak durinya ya, harus dimasak dulu gitu. Jadi kalau dikasih mentah-mentah juga mungkin kucing ini akan kabereyan kalau kata Sundanya teman-teman ya, kabereyan kucucuk di lehernya gitu. Jadi itu akan lebih membahayakan si kucing ya teman-teman. Oke teman-teman, saya kembali ke tujuan utama, yaitu mengajak teman-teman untuk melihat sunrise ya, atau matahari terbit. Nah ini mataharinya sudah mulai nongol teman-teman, meskipun agak malu-malu ya, tapi lumayan lah kita bisa melihatnya, matahari ngintip di pagi yang sejuk ini ya. Oke teman-teman, kita jalan ke dermaga yang sebelah tengah ya. Kita akan lihat, siapa tahu dari sana mataharinya sudah mulai berani untuk menampakkan dirinya ya. Jadi pemandangan di dunia akan lebih indah jika sudah tersinari oleh matahari ya teman-teman. Nah alhamdulillah nih mataharinya sudah nongol teman-teman, dan warna langit tuh berubah lebih kekuningan dan jingga ya, dan ada refleksi matahari di air pantai ini sehingga menambah keindahan suasana yang berada di dermaga ini teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman ingin menikmati suasana sunrise atau matahari terbit di dermaga Ancol, silahkan datang pagi banget ya teman-teman, atau kalau bisa nginep aja di sini ya. Jadi teman-teman bisa menikmati suasana alam yang indah ini sambil ngopi-ngopi ya, foto-foto juga bagus teman-teman di sini ya. Jadi nah inilah keindahan yang akan teman-teman dapatkan di dermaga Ancol di saat pagi hari, saat matahari terbit. Nah ada satu tips ya teman-teman, jika teman-teman ingin menikmati suasana keindahan ini secara pribadi atau private ya, teman-teman bisa datangnya di hari-hari kerja ya, misal dari Senin sampai hari Jumat ya. Pokoknya jangan sampai hari libur ya, karena kalau libur terlalu banyak orang nih. Jadi kalau foto-foto mungkin akan bocor ya istilahnya ya, karena terlalu banyak orang di belakang background kita saat difoto ya teman-teman. Nah di tengah dermaga ini ada satu cafe namanya Columbus Cafe ya. Jadi teman-teman bisa ngopi bersama teman-teman atau keluarga di sini ya. Oke teman-teman, kita jalan lagi ke sebelah timur untuk menikmati keindahan sunrise ini dari angle yang lain atau dari posisi lain ya teman-teman. Sampai nanti matahari benar-benar sudah tidak bisa dinikmati lagi keindahan cahayanya ya, baru kita pulang ya teman-teman. Nah di dermaga ini juga ada 2 buah booth difotoin ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tidak membawa kamera ke sini dan ingin mengabadikan suasana atau saat di dermaga ini, teman-teman bisa minta difotoin oleh mesin foto otomatis ini teman-teman. Nah teman-teman tinggal ikuti aja petunjuknya di sini, tinggal klik dan bayarnya yaitu dengan menggunakan QRIS teman-teman ya. Jadi silakan dicoba ya.
Nah ini matahari lagi indah-indahnya cahayanya teman-teman. Jadi ini sangat bagus sekali nih untuk diabadikan di dalam foto atau video ya. Nah ini kafe kedua yang ada di dermaga ini namanya Le Bridge ya. Dulu waktu pertama dibangun ini rame banget teman-teman. Tapi sekarang sudah mulai sepi dan kayaknya sudah tidak beroperasi ya. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalannya teman-teman. Masih ke sebelah timur ya. Jadi kita akan lihat nih ujung dermaga ini sampai di mana ya. Oh ya teman-teman, ini ada dua buah penampakan ubur-ubur ya teman-teman. Jadi yang satu gendut, yang satu ekor panjang tuh ya. Jadi kalau berenang di sini ya hati-hati aja teman-teman. Siapa tahu ini ubur-ubur mengandung listrik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita jalan lagi dan ini bisa kita lihat matahari ini lagi klasik-klasiknya warnanya ya, atau lagi puncak-puncak keindahannya nih dalam warnanya nih. Jadi warnanya di sini bisa kita lihat warna kuning kejinggaan ya, jingga nih warnanya ya. Cuman kebanyakan orang Indonesia tidak mengetahui warna jingga, mereka lebih sering menyebutnya warna orange ya. Padahal warna orange itu berasal dari bahasa Inggris ya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia warna tersebut dinamakan dengan warna jingga. Baiklah teman-teman, sekarang saya berbalik arah untuk mengajak teman-teman melihat pemandangan yang ada di sekitar sini dari arah matahari datang ya. Dengan cahaya matahari sudah mulai naik. Nah, jadi di sini pemandangan yang ada di depan kita sudah mulai jelas terlihat ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat cafe Le Bridge dan itu ada sebuah apartemen di sana ya. Jadi Ancol Mansion itu namanya ya. Nah, ini keindahan yang bisa kita lihat dari sini teman-teman. Nah ini ada papan peringatan teman-teman. Dilarang memancing atau menjaring ikan di dermaga. Dilarang membuang sampah apapun ke dalam laut. Nah tapi tadi si bapak tadi memancing ya teman-teman. Apakah dia tidak melihat papan ini? Atau sudah melihat tapi di sini papannya yang dia lihat dan di sana tidak ada papannya. Dan dia berkata, ah yang dilarang kan di sana. Di sebelah sini kan nggak dilarang. Nah, itu juga mungkin kemungkinan bisa terjadi ya. Atau bagaimana ya? Ya silakan teman-teman pikirkan sendiri ya, atau boleh komen-komen ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi jalan-jalannya dan kita sudah mulai berbalik arah. Nah jadi kalau teman-teman jalan-jalan di sini pagi hari, insya Allah sehat ya, karena udara di sini masih segar ya, dan terutama mungkin bagi yang penderita asma nih. Kata dokter itu dianjurkan untuk jalan-jalan di pantai karena angin pantai atau udara pantai ini banyak mengandung garam ya, garam dari laut ya. Nah itu kata dokter ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang mempunyai asma menahun atau sakit asma, bisa dicoba jalan-jalan ke sini. Selain sehat juga teman-teman bisa menikmati keindahan alam, keindahan dermaga yang ada di sekitar Ancol ini ya teman-teman. Nah ini si bapak tadi masih mancing ya teman-teman. Saya mau kasih tahu ada peringatan dilarang memancing tapi takut tersinggung ya. Jadi biarkan aja lah. Nanti kalau misalnya petugas punya lihat juga mungkin dikasih tahu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang jalan-jalan kaki juga sudah mulai banyak di sini ya. Jadi saya putuskan untuk kembali ke tempat semula ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada perahu-perahu wisata, teman-teman. Dan setiap perahunya ini dinamai dengan nama-nama dermaga di seluruh Indonesia ya. Ada Pangandaran, ada Gilimanuk, ada Tanjung Pinang, dan seluruh dermaga yang ada di Indonesia ya.
Jadi bagi teman-teman yang ingin berwisata laut, berlayar di Pantai Ancol, bisa dicoba ini perahu-perahu ini ya. Dan inilah spesialnya Pantai Ancol ya teman-teman. Tidak ada ombak ya, santai gitu, tenang airnya, hanya riak-riak air sedikit aja gitu. Kenapa demikian? Nah karena kalau teman-teman kesini, teman-teman bisa lihat tuh di tengah laut sana tuh, itu ditanggul oleh batu-batu ya. Jadi ada reklamasi di sana sehingga air laut yang kesini itu tidak menyebabkan riak ya, sehingga kalau misalnya untuk berenang atau berlayar itu akan lebih nyaman ya teman-teman, karena tidak ada ombak besar ya. Baiklah teman-teman, mungkin jalan-jalan pagi sambil menikmati suasana matahari terbit di dermaga Pantai Ancol saya cukupkan sekian. Insya Allah untuk lain waktu saya cari lagi tempat-tempat yang indah untuk saya ajak lagi teman-teman jalan-jalan ya. Semoga teman-teman sehat selalu bersama keluarga, dilimpahkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya, serta dipanjangkan usianya dan berkah selalu ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.